Halo guys, selamat pagi. Hari ini jumpa lagi dengan Zain. Hari ini kita akan melakukan vlog, lagi-lagi vlog untuk membahas keseharian dari apa yang Zain lakukan setiap harinya, mostly. So, pagi ini kita akan bertemu dengan partner gua, salah satu leader di bawah gua. Kita akan bahas tentang goal plan untuk dia, karena ini kan sudah masuk kuartal 3 ya. Kuartal 3 kita harus benar-benar lebih fokus lagi, lebih mengerti lagi apa yang harus kita lakukan sebelum masuk ke Q4, dan kalau kita tidak lakukan itu akan berbahaya untuk bisnis. So that's why I must meet him untuk kita bisa sama-sama kolaborasi bagaimana untuk menuntaskan target pada tahun ini ya, supaya ada gain terus. Nah, itulah kenapa leader itu harus tetap proaktif dalam membimbing timnya, walaupun timnya itu sudah menjadi salah satu partnernya itu sudah menjadi leader. Nah, itu dia. So, ini waktu sudah menunjukkan jam 9, bentar kita akan jumpa dia. Kita akan duduk santai tempat kopi tiam begitu ya. Let's do this. Oke guys, tadi kita baru aja selesai meeting dengan partner kita dan semuanya ya puji Tuhan berjalan lancar. Dan kita membahas banyak hal sekali ya, dimulai dari kendala di lapangan, bagaimana membina partner-partner dia yang masih belum fokus atau yang mempunyai kendala, bagaimana menghandle situasi dengan handling objection yang ada, dan pastinya juga membahas tentang goal plan yang sudah kita teruskan dari Q1, Q2 hingga sekarang kita masuk ke Q3 dan Q4. Dan itu bagi saya itu sangat penting ya. Jadi setiap Q dan even setiap bulan itu saya harus minimal sekali jumpa dengan direct BP saya atau direct leader saya untuk diskusi tentang produksi dari timnya. Karena kan kita nggak bisa fokus sampai ke bawah-bawah ya, yang bisa kita fokus adalah yang di bawah kita. Dan itulah yang paling penting teman-teman. Sebagai leader kita harus mengetahui siapa partner kita, capability partner kita, dan juga pastinya karakter dari partner-partner kita. Dan itu paling penting untuk bisa menjadi tim yang kuat. Dibutuhkan yang namanya sinkronisasi yang kuat dan juga pengetahuan yang kuat. Nah, sekarang kita akan ketemu nasabah yang sudah kita follow up juga dari 1 bulan yang lalu ya. Semoga aja bisa closing, or at least kita bisa jadi partner sekaligus, karena calon nasabah ini dan calon partner ini adalah kenalan dari orang yang nggak dikenal, tapi kita kenal dari YouTube channel saya. Beliau melihat branding saya di Instagram dan YouTube channel saya, dan itu works, langsung berhasil ya. Dan beliau langsung cari saya, langsung kontak WA saya, langsung cari tahu Allianz tuh gimana sih. Nah, sekaligus dia mau tahu juga tentang sistem dan opportunity-nya. Beliau adalah seorang businesswoman di suatu industri travel ya, yang berlokasi di Medan juga. Dan travel ini sudah cukup lama ya, sudah mempunyai, maksudnya udah punya background yang luar biasa di Medan ya, sudah sekitar puluhan tahun sudah di Medan. Dan itu yang membuat saya lebih excitement lagi dengan adanya background bisnis yang bagus, long term bisnis yang mantap ya, pastinya juga listing yang bagus untuk calon partner kita ini bisa mencari nasabahnya. Makanya kenapa kalau saya sendiri itu paling bahagia banget kalau bisa rekrut businessman atau milenial yang sudah mempunyai tanggungan, istilahnya segitu. Yuk teman-teman, hari ini kita akan jumpa dengan businesswoman kita ini, itu nanti tepat jam 2 ya. Sekarang saya mau beres-beres dulu, makan siang, and then lanjut go to our tempat tujuan. Let's do this. Halo guys, kita baru selesai dari ketemu nasabah kita, si entrepreneur yang di bidang travel. Itu luar biasa banget. Dampaknya itu tadi kita bisa sharing tentang plan keluarga beliau,
sharing sampai ada yang kita buatin salah satu paket untuk anaknya yang masih cukup muda, usianya 25 tuh setiap tahunnya 60 juta tapi bisa dapat proteksi hingga 10M plus lagi ya untuk itu ya, untuk penyakit kritis, kecelakaan, cacat dan pindah dunia, plus lagi ada fasilitas anti inflasi untuk rumah sakitnya. Jadi nanti suatu saat anaknya ini nggak usah capek-capek lagi kalau dia ada keluar di luar negeri atau kuliah ya, itu dia tinggal gesek saja pakai kartu dan tinggal masuk kamar satu orang, sudah selesai ya. Tapi dia bilang dia mau mikirin dulu dengan suaminya, dia mau bahas, boleh juga nih jadi opportunity. Nanti kita lihat, kita akan follow up lagi dan kita lihat kemajuannya akan seperti apa ya. Nah, lepas dari sana tadi kita selesai itu sekitar jam 4. Ini jam 4.15, ini gue mau olahraga dulu. Gue mau melakukan olahraga yang berbeda karena tadi pagi nggak sempat ya. Jadi kan coaching partner saya itu semua olahraga bodybuilding. Dan habis itu gue baru jalan sore dengan teman gue ya, itu sekitar jam 5-an ya. Jadi bentar aja olahraga bodybuildingnya, habis itu kita akan jalan sore. Karena bagi gue jalan sore itu lebih nikmat kalau bisa bareng dengan teman, dan itu bisa membangun hubungan yang luar biasa supaya kita bisa menjadikan teman kita ini menjadi salah satu market juga untuk bisnis kita juga. All about business too man, itu dia. Tapi juga ada waktu untuk kita bahas ke teman dan juga waktu untuk bahas ke asuransi. Remember dari Vilo yang pertama. Habis itu kita akan lanjut malamnya. Gue udah janji sama partner gue untuk join Fieldwork bareng. Ini partner gue yang ada di vlog pertama. Kita akan join Fieldwork dan makan di tempat nasabahnya, dan itu konsepnya itu tiba-tiba ya. Jadi nggak ada janjian mau ngomong asuransi, langsung datang, langsung ke sana, langsung tiba, langsung kenalan, langsung ya kita lihat mengalir kondisinya bagaimana. Kalau kita bisa buka gerbang langsung masuk asuransi dan bisa closing, puji Tuhan. Kalau belum, kita akan datang lagi dan pastinya harus dibarengi dengan follow up. Karena tanpa follow up, tidak akan ada yang namanya hasil. Itu sudah rule number 1 of every business. So, gua olahraga dulu ya guys ya. Bye. Oke guys, tadi baru selesai olahraga, sekarang waktu sudah menunjukkan hampir jam 8. Gua akan janji makan malam sambilan ke tempat nasabahnya yang partner saya sudah targetkan untuk menjadi salah satu potensial klien ya. Jadi nasabah kita ini kita akan jumpa tanpa mengetahui, kita akan membahas tentang asuransi gitu loh. Jadi semuanya ini bersifat langsung mendadak. Dan kita sampai ke sana dan ya kita akan makan dan menjalin hubungan seperti layaknya teman baru. Dan kita akan lihat apakah ini akan menjadi potensi yang luar biasa atau tidak. Nah dari sana pentinglah kita sebagai leader, kita harus tetap join Fieldwork sebelum closing. Halo guys, tadi luar biasa banget. Tadi sekaligus good dinner bareng sama partner kita. Dan itu blessed banget, luar biasa banget. Kita jumpa lagi orang baru, dan dari jumpanya dengan orang baru ketemu lagi dengan pengalaman baru, dan itu wah luar biasa ya. Di situ kita bahas banyak hal banget, dimulai dari penyakit, dimulai dari COVID-19, dimulai dari bisnis, event organizer, bla bla bla, banyak banget. Yang konyol lagi nih ya teman-teman ya. Ada satu hal lagi yang bisa kita petik dari peristiwa ini yang memang sering kali terjadi menurut pengalaman saya. Jadi tadi ceritanya partner saya itu mau prospek Mr. A. Tapi yang berhasil di prospek itu Mr. B yang tidak dia masukin ke dalam buku prospekannya dia.
Nah jadi tadi ceritanya kita pergi bareng dengan tante saya dan teman-temannya. Jadi dia ada bawa 2 temannya lagi. Jadi ada 4 orang tadi total dengan calon nasabahnya sebenarnya 5. Yang lucunya kita ke rumah makan temannya ini, si Mr. A ini yang mau kita prospek malah menghindar. Dia tahu mungkin ya karena pakaian rapi ya. Terus saya bawa iPad gitu ya, mungkin kelihatan ya. Padahal ya sebenarnya bawa iPad sih bukan berarti kita kan mau prospek juga ya. Tapi kalau lihat dari kronologis mungkin bukan saja karena faktor itu, tapi bisa aja mungkin karena kan ya nggak ada yang jagain. Kita harus tetap positive thinking teman-teman. Remember always positive thinking. Jangan anggap diri itu kalau rasanya mau prospek kok mungkin karena gue ya, jangan. Tapi kalau menurut saya ya ya pastinya sih karena dia nggak ada yang jaga ya kasirnya ya. Jadi terpaksa harus dia yang jaga terus di situ. Jadi dari tadi itu dia bolak-balik dari meja kita ke kasir, ujungnya dia juga duduk di kasir dan nggak bisa kemana-mana. Jadinya kabar baiknya kita fokus ke Mr. B yang baru gue kenal di situ dan juga merupakan teman dari partner kita. Temannya satu lagi udah di prospek dan sudah closing, itu yang kemarin-kemarin. Inilah the power of scarcity. Vlog yang pertama itulah salah satu dari 4 orang yang saya kasih lihat itu, salah satu dari 3 orang. Satunya kan teman saya yang gede itu ya, yang partner saya. Nah, salah satu dari 3 orang inilah ikut juga dengan kita. Nah, itulah the power of scarcity yang tadi saya bilang. Dengan adanya yang satu masuk, si Wira sendiri juga ya, partner saya namanya Wira ya, dia sendiri juga masuk dan semuanya masuk Allianz dan sangat mengerti tentang asuransi. Otomatis temannya yang Mr. B ini juga tertular tentang yang namanya virus kebaikan ini, yaitu virus sadar asuransi. Jadi ceritanya Mr. B ini sudah sadar tentang asuransi sedikit. Dia ada beli sendiri juga, tapi tidak usah sebut nama perusahaannya. Dia sudah mengerti bahwa asuransi itu penting, tapi yang dia tidak tahu itu adalah struktur dari asuransi itu harus yang seperti apa. Jadi saya jelaskan sekilas tanpa buka iPad. Jadi semua prospekan saya ini tidak sampai buat proposal, tidak sampai ke pembahasan topik langsung ke closing gitu, enggak. Jadi kalau menurut saya kita itu harus kupas tuntas dulu kebutuhan dari nasabah, attitude-nya, karakteristiknya, kita harus benar-benar sinkron dulu dengan itu. Dari sana kita baru bisa bahas tentang deal. Nah itu kalau rumusnya saya ya. Kita sebagai leader juga harus gitu guys. Teman-teman yang leader baru, jangan lupa kita juga harus sinkronkan diri kita dengan calon nasabah dari BI atau partner kita dan juga partner kita. Itu paling wajib. Karena dengan adanya itu kita baru bisa closing dan menciptakan hubungan yang luar biasa. Dan itu luar biasa banget ya. Jadi sampai ngobrol juga tadi panjang lebar, ini udah jam 11 juga ya, udah lumayan ya. Yang harusnya tadi kayak saya kira sampai jam 10, dari jam 8 rupanya sampai jam 11, ngaret juga. Karena saking serunya ngobrol dan bisa jadi teman baik. Nah itu yang saya suka dari sini. Dari sini kita bisa terbuka dengan banyak orang dan ya who knows, karena teman baik itu gak akan datang secara kita ketahui. Kebanyakan teman yang baik itu ditemukan itu secara accidentally, itu dia. Dan satu hal lagi yang bisa dipetik bahwasanya kadang apa yang kita fokuskan itu bukanlah hasilnya ya, tapi prosesnya. Jadi misalnya kayak contoh seperti ini, saya prospek Mr. A tapi yang saya dapat Mr. B. Ini dia. Walaupun kita belum closing, tapi yang kerennya itu adalah kita 2 hari lagi kita akan bedah polis dari polis beliau dan kita akan menambahkan apa yang kurang dari polis beliau. Dan dia akan mendapat edukasi yang lebih mendalam lagi tentang how to manage financial planningnya ke depannya dari kita secara khusus. Dan itulah investasi yang luar biasa yang kita bisa kasih ke calon nasabah ini. Dan saya rasa sudah sangat jamin 90% itu pasti closing, itu sudah pasti itulah. Nah itu satu hal yang bisa petik yang tadi saya bilang, jangan berfokus pada satu tujuan,
tapi fokuslah juga ke yang samping-samping. Nah itu dia yang paling penting. Jadi belum tentu kita contohnya saya mau ke mall misalnya, ya kan? Belum tentu kita ke mall itu, contoh saya mau beli barang yang saya lagi cari, belum tentu harga dari di mall itu lebih murah daripada yang di samping-samping, misalnya yang di jalan-jalan ada yang jualan begitu misalnya, tapi dengan kualitas yang sama. Nah, belum tentu harganya itu lebih murah. Alias kata, belum tentu yang kita cari itu belum tentu bisa menjadi hasil. Kadang malah yang kita tidak sengaja gali, kita lagi menggali ya, kita mau gali emas, rupanya ketemunya diamond. Oke nggak? Oke. Walaupun tujuan kita adalah untuk menggali emas, tapi yang didapat diamond, itu dia teman-teman. Karena sesuatu itu nggak bisa sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi tetap stay sharp, tetap produktif, siapapun, kapanpun, dimanapun kita tetap harus siaga. Karena opportunity nggak akan datang 2 kali. Ya ceritanya tadi yang kita ngomong tentang bagaimana gue kenalan sama Mr. B dan bagaimana kita bisa masuk ngomong asuransi, itu nggak disengaja gitu loh. Jadi kayak tadi kita cuma cerita makan, ya kan, kenalan, bro lu tinggal daerah mana, dari sana gitu. Awalnya saya sendiri yang nggak kenal, saya sebagai leader yang langsung kenalan, langsung buka gerbang, dan langsung saya punya partner ini bisa langsung belajar bagaimana cara buka gerbang pada orang yang dikenal. Contohnya dari saya ke calon nasabah ini. Jadi sama-sama mendapatkan hal yang bagus. Partner saya belajar, saya sendiri mendapatkan teman baru. Dan semuanya win-win. Nah itulah spirit yang kita harus ada teman-teman. Nah dari sana kita bahas sampai ke gym, ya kan, sampai ke banyak banget. Sampai ke bisnis. Saya tahu mungkin dia juga ada salah satu IO di Medan, ya kan. Ngomong-ngomong dapat kenalan IO, ya kan, lumayan gitu loh, ya kan. Nah terus dari sana loh baru kita ngomong tentang penyakit, baru saya ngomong iya sekarang alias banyak banget loh klaim COVID-19 gini-gini. Ya memang kita kasih lihat juga buktinya ya, dan itu sudah bisa jadi topik lagi gitu. Apalagi dengan adanya COVID-19 ya, kita bukannya sengaja ya, tapi memang inilah opportunity yang baru gitu loh, COVID-19. Orang melihat COVID-19 menjadi miss opportunity-nya dia, menjadi beban, menjadi orang bilangnya kesialan lah gitu. Tapi kalau bagi kita tidak sih. Bagi kita yang di industri asuransi, malah dengan adanya COVID-19, orang-orang makin sadar tentang asuransi dan lebih mengerti tentang menjaga kesehatan. So, I think semoga pesan ini bisa berimpact kepada teman-teman. Ini waktu sudah menunjukkan jam 11.15. Ngobrol panjang lebar juga. Sekarang gue mau beres-beres, gue mau istirahat, paling mungkin ngobrol sama istri bentar ya. Habis itu nanti planning untuk kedepannya, besoknya lagi, karena besok kita ada banyak juga kegiatan yang harus sudah di plan dari kemarin dan harus dijalankan. Nah, jadi semoga isi video ini bisa tersampaikan kepada teman-teman, dan tetap semangat, tetap stay sharp yang tadi saya bilang, tetap positif akan segala hal. Dan saya percaya bagi siapa yang mencari akan dibukakannya pintu. Nah itu yang paling penting ya teman-teman. Teruslah berusaha ya. Gua percaya effort never betray the result. So this is Saini speaking, and see you for the next video of vlog. Bye.